Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi. Saya sekarang sedang menjalankan usaha berupa kuliner yang kami sebut dengan Agola atau ayam goreng Laos. Agola kami dirikan mulai tahun 2013 sekitar bulan Oktober. Sebelum Agola sebenarnya kami sudah pernah berdagang, tapi bukan ayam goreng. Kami melakukan usaha jualan berupa soto. Tapi karena ada menunya belum bisa diterima, makanya kami beralih untuk jualan ayam goreng Laos ini. Sebelumnya kami jualan kami sebut di teras Indomaret selama kurang lebihnya 3 bulan. Nah, kemudian karena ada musibah pada waktu itu, meletusnya Gunung Kelut di bulan ketiga, maka semuanya harus terkena dampak berupa abu vulkanik. Akhirnya kami tutup untuk sementara. Setelah itu kami jualan roti bakar. Kami pun ide dadakan dengan cara kami membeli roti bakar di satu tempat yang kami searching di media sosial. Ada satu penjual roti bakar yang enak, kami datangi ke sana. Kami coba cari caranya, kami coba cari informasinya. Akhirnya kami mulai buka roti bakar. Kami bikin gerobaknya ini sebenarnya dulunya adalah gerobak roti bakar. Kami jualan di sebuah taman kuliner. Di situ tidak hanya kami saja yang jualan, tapi ada beberapa penjual lain yang berjualan di situ. Sama sekali kami tidak mengetahui cara bagaimana jualan roti bakar. Pokoknya intinya dari kami adalah memulai saja. Kalau roti bakar ya seperti itu kami jualannya. Pokoknya banyak ada kendala-kendala seperti tiba-tiba kosong lah, semua menu isinya berantakan atau segala macam, tapi ya sudah, kami jalani saja. Kurang lebihnya sekitar 1 tahun 7 bulan yang kami jualan roti bakar. Akhirnya kami memutuskan untuk menyewa tempat untuk melanjutkan ayam goreng Laos tersebut. Sebelum muncul ide ayam goreng Laos, kami sebenarnya ada catering, namanya catering kalau nggak salah Mama Mia kalau nggak salah. Tapi itu hanya beberapa waktu saja. Waktu itu kebetulan pas Ramadan. Kami menyewa satu tempat. Akhirnya kami bagi tugas. Kebetulan istri masih bekerja di suatu perusahaan. Jadi istri kerja, saya yang jualan. Pada waktu itu kami sewa tempat kurang lebihnya sekitar 3 tahun. Kemudian dari pagi sampai kurang lebihnya jam 2 siang, saya sendiri yang berjualan. Sama sekali saya belum pernah jualan. Pokoknya intinya buka, saya tugasnya goreng Laos. Kalau ada orang beli minum ya saya layanin. Jam 2 saya pulang. Kemudian saya pulakan roti untuk jualan roti bakar. Jadi itu nyambung dari pagi jualan ayam goreng, kemudian dari sore jam 4 atau kurang lebihnya setengah 5 sampai malam jam 10 saya jualan roti bakar. Waktu itu istri masih bekerja di satu perusahaan. Akhirnya istri memutuskan untuk resign. Sebelumnya saya pernah bekerja di sebuah hotel kurang lebihnya 6 sampai 8 tahun kurang lebihnya. Tapi saya memutuskan untuk resign. Kenapa? Karena kalau saya ikut orang terus, mungkin pada waktu itu hidup saya nggak akan berubah. Saya memutuskan untuk berhijrah, untuk berwirausaha mandiri. Apapun yang terjadi pokoknya saya jalanin. Nah, dari situ pada tahun kurang lebihnya tahun 2014 atau 15
istri memutuskan untuk resign, kemudian kami menjalankan usaha bareng-bareng. Jadi pada waktu itu kami bagi tugas, saya jualan paginya, jualan dulu, nanti jam 2 istri nyusul ke warung gantian, shift-shiftan seperti itu, istri sampai malam, tapi kurang lebih sampai jam 8, karena memang demi keamanan kami nggak bisa jualan sampai malam, saya jualan roti. Nah, terkadang istri saya pun nyusul untuk nemenin saya jualan roti, tapi intinya saya yang jualan roti. Nah, setelah kurang lebihnya 3 tahun kami sewa tempat itu, karena memang pangsa pasarnya mendapat, ada saja kendalanya. Biasalah kalau orang usaha itu kan ada yang bilang, loh mas kok warungnya nggak buka, padahal kami buka. Loh mas, saya lewat kok nggak pernah kelihatan ya, loh padahal warung kami buka. Tapi ya kami anggap itu biasalah. Kami tidak pernah menganggap itu hal mistis atau apa, nggak pernah, sama sekali nggak pernah, karena kami nggak mau neko-neko dalam usaha, nanti malah jadi kendala dalam kami berusaha. Kemudian setelah 3 tahun kami jualan di situ, karena memang kontrak tempatnya mahal dan kami pangsa pasarnya juga sangat susah. Akhirnya kami memutuskan untuk mencari tempat lain. Kami memutuskan untuk pindah di satu food court. Di satu food court itu pun ada 9, kurang lebih ada 9 tenan di situ. Nah, kami menempati nomor 9 sendiri yang paling pojok. Itu pun banyak orang bilang, katanya, loh mas, di ujung sana itu kan susah orang bacanya. Orang tahunya kalau itu pasti nggak pernah lama, paling 2 minggu, 3 minggu mereka pasti tutup. Tapi kami pun tidak pernah mempermasalahkan hal-hal seperti itu. Yang penting kami jualan dulu sajalah. Kami yakin bahwa rezeki itu memang Allah aja yang ngatur. Kami aja ikhtiar semampu kami. Kami jualan dengan cara yang insya Allah halal, dengan keyakinan bahwa Allah lah pemberi rezeki kami. Hanya kami jualan dan alhamdulillah produk kami diterima banyak orang di situ, karena di situ kan dekat kantor, dekat anak sekolah. Produk kami akhirnya diterima dengan baik. Dan ternyata apa yang dikatakan orang itu tidak pernah lama, 2 minggu, 3 minggu, itu tidak terbukti. Alhamdulillah ternyata terbukti. Kami bisa bertahan di situ sampai 1 tahun. Sampai kondisi waktu itu berubah karena jam sekolah anak-anak itu berubah, yang dari tadinya full 1 minggu berubah jadi cuma 5 hari. Jadi hari Sabtu dan Minggu, hari Sabtu yang biasanya mereka masuk, mereka hanya libur. Akhirnya perubahan jam itu yang membuat perubahan omset kami jualan. Kemudian itu pun berpengaruh kepada pedagang-pedagang lain. Akhirnya pun kami berpikir, ini kalau dari 9 tenan yang buka cuma 3 tenan, orang juga akan tidak terlalu berminat untuk makan di situ. Akhirnya pun kami memutuskan 1 tahun persis kami untuk keluar. Kami tarik lagi barang ke rumah. Kurang lebihnya 1 bulan kami off dulu, tidak jualan di luar. Kami cari tempat lagi, kami cari ada iklan orang itu menyewakan teras rumahnya. Kebetulan yang menyewakan tempat itu, beliaunya itu jualan pempek waktu itu. Nah, kami sewa di situ kurang lebihnya 6 bulan kalau nggak salah. Harga sewanya kurang lebihnya 600.000 per bulan. Kami sewa dengan gerobak ini pula. Kami sewa di situ. Tempatnya kecil. Kalau untuk makan di tempat sebenarnya kurang proporsional, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting kami dapat pangsa pasarnya dulu. Bulan itu kami mulai jualan di situ. Artinya kami mulai lagi dari nol. Kami cari pangsa pasar lagi. Bulan kedua baru kami dapat pelanggan yang repeat order. Alhamdulillah. Nah, menjelang bulan ke-5 atau bulan ke-6 kurang lebihnya, ada lagi. Ini subhanallah kendalanya, bahwa kami ada saja cerita kami, kalau kami dituduh ngambil uang lah, dituduh hati-hati dengan orang itulah dan segala macam. Wah, kami pikir ini kurang baik kalau kami teruskan. Akhirnya kami putuskan untuk menghentikan sewa di situ, padahal itu sedang ramai-ramainya, itu sedang kami dapat pelanggan yang loyal seperti itu. Tapi ya mungkin itu bagian dari usaha.
Akhirnya kami memutuskan untuk keluar dan cari tempat lagi. Kami dapatkan lagi tempat semacam food court itu di daerah Condong Catur. Itu food court ada kurang lebihnya 13 tenan, tapi yang aktif pada waktu kami masuk itu cuma 3. Itu benar-benar berat buat kami. Sampai pun kami pada waktu itu jualan kami sendiri. Dari 13 tenan itu hanya kami sendiri yang jualan. Tapi ya udah, nggak apa-apa, buka aja yang penting. Kemudian masuk bulan ke 2 atau ketiga, karena pada waktu itu mahasiswa kan masih libur. Itu dekat sebuah kampus. Waktu itu mahasiswa masih pada libur, jadi untuk mendapatkan pelanggan agak susah. Tapi kami tetap yakin bisa kami. Nah akhirnya masuk bulan ke-4 kalau salah, kurang lebih bulan Agustus mahasiswa masuk, wah kami laris di situ. Alhamdulillah dari 13 tenan itu kami paling laris di situ. Itu sudah buka semua tenan-tenan. Nah ada lagi ternyata ini subhanallah, kami diuji lagi dengan sebuah masalah. Tiba-tiba pada waktu itu kami kehilangan yang namanya nasi. Jadi ada nasi kami sudah masak di penanak nasi gitu. Ketika kami jualan ternyata nasinya nggak ada. Ini kami cari tahu ternyata ada yang curang di situ. Ya sudahlah, mereka bilang kami tahukan orang luar dan segala, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Akhirnya kami memutuskan ini nggak bisa kalau kayak gini terus, karena kami bekerja dengan orang yang tidak jujur. Pada waktu kami berpikir, akhirnya kami tarik lagi. Akhirnya kami balik lagi ke rumah. Kami memutuskan untuk ya sudahlah, jualan di rumah saja. Toh kami insya Allah sudah dapat pelanggan. Karena kami selain jualan offline kayak gini, kami juga punya online. Kami ada menerima pesanan tumpeng, pesanan nasi liwet. Kalau orang Sunda bilang potraman, jadi nasi liwet Sunda, kemudian nasi pok, nasi besek, kemudian tumpeng mini, ater-ater, semacam itu. Dan alhamdulillah produk-produk kami banyak diterima. Bahkan kami sering dapat pesanan di kantor-kantor pemerintahan untuk makan gelaran daun Putraman itu. Kami natal sendiri, kemudian mereka repeat order lagi. Itu merupakan suatu kebanggaan buat kami, rasa syukur yang sangat amat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bahwa pada intinya kalau usaha itu memang benar-benar harus bersabar. Yakin saja kalau kalau kita sandarkan semuanya kepada Allah, insya Allah hati kita nggak akan kecewa. Nggak usah berharap kepada yang lain, berharap saja kepada Allah. Ketika kami jualan di rumah, kami sebenarnya mulai di teras rumah kami. Jadi seadanya gerobak ini, kemudian sepenting jualan, tetap jualan. Dan alhamdulillah orang-orang sekitar kami ini menerima produk kami dengan baik. Artinya banyak orang yang beli, pesanan tetap jalan. Bahkan kalau Ramadan kami sampai tidak bisa jualan offline ini karena menerima pesanan yang begitu banyak. Ini Masya Allah. Kami pernah sebenarnya mempunyai karyawan, tapi qadarullah karyawan karena mungkin masih anak-anak, jadi mereka belum siap kerja. Jadi mungkin berpengaruh kepada shift kerjanya yang harus bangun jam sekian, pulang jam sekian, mereka belum bisa. Ya sudah, kami putuskan berarti mereka belum siap. Ya udah, kami putuskan untuk nangani dengan sendiri. Nah, jualan 3 bulan 4 bulan, alhamdulillah kami bisa membuat tempat semacam ini, gerobak semacam ini di halaman rumah ini. Sebenarnya ini rumah-rumah kontrakan, saudara-saudara semua. Kami berusaha untuk tidak memulai bisnis dengan yang namanya hutang. Sebisa mungkin tidak. Walaupun hutang itu memang diperbolehkan, tapi sebisa mungkin tidak. Apalagi kalau hutang itu ada embel-embelnya yang namanya riba, itu berat sekali. Kami dulu pernah, istri pernah mempunyai 2 kartu kredit. Akhirnya kami potong kartu kredit, kita tutup semua hutang-hutang yang ada di dunia. Kami pernah menjual mobil
uh, sudah dipakai kurang lebihnya 2 tahun 7 bulan. Karena begitu tahu ada ilmu ribanya, kayak gitu, wah kami bisa untuk jual lagi. Kami benar-benar mulai dari nol. Berat, susah, iya betul. Berat, susah, iya. Tapi nggak apa-apa. Kami yakin kalau pertolongan Allah datang seperti itu. Dan ternyata hati kami lebih tenang dengan menjalani sesuai dengan porsi kami. Banyak orang yang, tidak semua orang, tapi kebanyakan orang memulai usaha kalau berprinsip kalau nggak ngutang bagaimana, nggak mungkin lah bisa. Kami menghindari sebisa mungkin untuk tidak seperti itu. Kami hanya murni mengandalkan doa dengan ikhtiar semampu kami dan semaksimal kami. Alhamdulillah, setiap hari kami perbaiki produk kualitas produk kami, dari tumpeng, dari kemasan nasi pesek, dari kemasan nasi kok. Alhamdulillah semakin diterima produk kami. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi saudara-saudara semua bahwa yang namanya usaha itu intinya yang pertama adalah mulai. Segeralah mulai. Boleh berpikir tapi nggak usah terlalu lama. Kemudian nggak usah jauhi yang namanya riba. Berat sekali itu kalau kita ketemu sama itu. Nanggung dosanya yang berat, nanti pun kita akan keteteran kalau di jalan. Bersabar, tenang, belajar terus, ikhtiar semampu sebatasnya, semampu kita lah, jangan sampai melampaui batas. Kemudian yakin kalau produk kita akan diterima, karena setiap produk intinya itu ada pangsa pasarnya. Apapun produk itu pasti ada yang beli. Nah, tinggal kita memperbaiki kualitas produk itu. Kita mau cari pangsa pasar yang A, B, atau C, kita yang menentukan. Kalau kita mau cari pangsa pasar yang premium, berarti bahan-bahan yang kita perlukan yang seperti itu dan harganya pun seperti itu. Nggak mungkin produk kita nggak laku. Saya bilang insya Allah nggak mungkin produk kita nggak laku. Walaupun kebelinya cuma satu, tapi pastilah memang harus bersabar. Belajar dalam arti kita cari mereka yang sudah memulai usaha itu bagaimana caranya. Tetap sabar, tawakal, tetap berdoa, jalani, jangan putus doa, mintanya apa, jalanin terus pokoknya, perbaiki. Dan yang penting lagi adalah jujur, karena setiap gerak-gerik kita Allah mengawasi. Kita tahu kalau kita jualan itu produk orang bagus tapi kita diam, kita kasihkan pelanggan, itu nanti dampaknya ada saja. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menginspirasi saudara-saudara semua, teman-teman semua. Mungkin apa yang saya lakukan ini belum seberapa dengan teman-teman yang lakukan, tapi semoga ini menjadi hikmah bagi teman-teman semua, saudara-saudara semua, bahwa 9 dari 10 rezeki yang Allah berikan itu dari berdagang. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum.